Hujan turun deras sore itu, jalanan becek dan licin di tepi desa terpencil membuat suasana semakin muram. Di tengah derasnya hujan, seorang anak kecil berusia 10 tahun tampak berjalan tanpa alas kaki, tubuhnya kurus, bajunya lusuh penuh lumpur, dan wajahnya pucat menahan dingin. Namanya Bima, anak sebatang kara yang sejak kecil sudah harus menghadapi kenyataan pahit ditinggal kedua orang tuanya karena kecelakaan tragis. Ia hidup di gubuk reot di ujung hutan, bertahan hanya dengan memungut kayu bakar, mencari buah liar, dan kadang berharap belas kasih penduduk desa yang sering memandangnya rendah. Bagi Bima, hujan bukanlah musibah, melainkan bagian dari hidupnya yang harus diterima dengan pasrah. Namun siapa sangka, sore itu langkah kecilnya akan mempertemukannya dengan sosok asing yang diam-diam menyimpan kaitan besar dengan masa lalunya. Di sisi lain jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak. Mesin yang biasanya menderu dengan angkuh kini mati total, tak mau hidup meski kunci diputar berulang kali. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya dengan jas mahal yang kini basah kuyup terkena hujan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun penuh kejengkelan. Dialah Ardan, seorang CEO sukses yang namanya dikenal di seluruh negeri. Terlahir dari keluarga berada dan terbiasa dengan segala kenyamanan, Ardan jarang sekali menghadapi kesulitan di jalan. Namun hari itu, nasib membawanya ke situasi yang membuatnya gelisah, sendirian di tepi hutan dengan sinyal ponsel hilang dan mobil mogok, tanpa ada seorang pun yang bisa ia mintai bantuan. Saat ia menendang ban mobil dengan kesal, matanya menangkap sosok kecil berdiri tak jauh darinya. Seorang bocah lusuh dengan tatapan tajam, dia menatapnya tanpa kata. Ardan awalnya menganggap anak itu hanya pengganggu, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun mendekat. "Hei, anak. Kamu tahu jalan keluar dari sini? Jalan pintas ke kota?" Suaranya berat bercampur keangkuhan. Bima menatapnya lama, lalu tanpa banyak bicara ia menunjuk arah hutan yang gelap dan basah. "Kalau Om mau keluar, ikut saya. Tapi jalannya sulit, Om harus berani." Ardan menahan tawa sinis. Bagaimana mungkin ia mempercayai bocah kurus yang bahkan terlihat tak mampu melawan dingin hujan. Namun tak ada pilihan lain. Dengan langkah berat, ia pun mengikuti Bima masuk ke jalan setapak yang jarang dilalui orang, meninggalkan mobil mewahnya yang tak berguna di tepi jalan. Perjalanan menembus hutan terasa panjang dan menegangkan. Hujan membuat tanah licin, akar pohon menonjol dari tanah basah, dedaunan basah menampar wajah, dan suara-suara hewan malam menggema dari kejauhan. Ardan yang terbiasa duduk di kursi empuk mobil kini berkali-kali hampir terjatuh, sementara Bima berjalan mantap di depan, seolah sudah hafal setiap jengkal tanah hutan itu. Sesekali Ardan bertanya dengan nada kesal, "Kamu yakin ini jalan keluar? Jangan-jangan kamu malah menyesatkan saya?" Bima tidak menjawab, hanya terus berjalan dengan tatapan lurus, membuat Ardan semakin heran sekaligus jengkel. Namun jauh di lubuk hati, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sorot mata bocah itu terasa begitu familiar, seolah pernah ia lihat sebelumnya dalam kehidupan yang telah lama hilang. Ketika hujan mulai reda dan malam perlahan turun, mereka sampai di sebuah pondok reot yang berdiri di antara pepohonan. Atap sengnya bocor di sana-sini, dinding kayu lapuk nyaris rubuh, dan hanya cahaya lampu minyak kecil yang membuat tempat itu tidak sepenuhnya gelap. "Ini rumah saya, Om. Kalau mau berteduh, silakan masuk," ucap Bima lirih namun sopan. Ardan menatap pondok itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin ada anak kecil yang tinggal sendirian di tempat seperti ini, tanpa keluarga, tanpa siapapun? Meski biasanya ia sinis dan dingin, kali ini ada rasa iba yang merayap diam-diam ke dalam hatinya. Di dalam pondok, Ardan duduk di kursi bambu rapuh yang berdecit tiap kali ia bergerak.
Lantai tanah lembab, bau asap tungku bercampur dengan bau kayu lapuk membuatnya tidak nyaman. Namun saat melihat Bima dengan sabar menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuhnya, hati Ardan terenyuh. Bocah itu tak mengeluh, bahkan tersenyum tipis sambil berkata, "Maaf ya Om, cuma ada ini. Nggak ada yang lebih baik." Kalimat sederhana itu menghantam perasaan Ardan. Bagaimana bisa anak sekecil itu menerima hidup sekeras ini dengan wajah setegar itu? Ardan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Nak, kenapa kamu tinggal sendirian di sini? Di mana ayah dan ibumu?" Bima terdiam sejenak, lalu menunduk. "Ayah dan ibu sudah pergi, Om. Mereka kecelakaan waktu saya masih kecil. Sejak itu saya sendirian. Kadang orang desa kasih makanan, tapi mereka lebih sering mengusir. Saya biasa cari kayu atau buah biar bisa makan." Suaranya lirih, matanya berkaca-kaca, namun ia tetap berusaha tersenyum. Ardan tercekat mendengar pengakuan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena iba, tapi juga karena ia merasakan kedekatan aneh yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut, hujan berhenti, hanya suara serangga dan angin malam yang menemani. Ardan berbaring di lantai dengan alas seadanya, matanya sulit terpejam. Ia teringat pada masa lalunya, bertahun-tahun lalu, saat ia kehilangan putrinya dalam sebuah tragedi. Putrinya hilang ketika berusia 5 tahun, dan hingga kini jasadnya tak pernah ditemukan. Semua pencarian sia-sia, meninggalkan luka mendalam yang membuat Ardan berubah menjadi sosok dingin, keras, dan sulit percaya pada orang lain. Dan kini, melihat Bima, ia merasa seperti melihat bayangan putrinya sendiri. Sorot mata itu, senyum tipis itu, bahkan caranya berdoa sebelum tidur, semuanya membuat Ardan hampir yakin bahwa ada kaitan antara bocah ini dengan masa lalunya. Saat itu, sebelum tertidur, Ardan mendengar Bima berbisik pelan, doa yang membuat hatinya remuk. "Ya Allah, lindungi aku seperti dulu ibu melindungi. Kalau suatu saat aku bisa ketemu ayahku, semoga dia mengenaliku dan gak meninggalkanku lagi." Mendengar itu, air mata Ardan jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajahnya dengan tangan, dadanya sesak, hatinya bergetar hebat. Pertanyaan besar berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya anak ini? Mengapa hatinya begitu terpaut? Apakah mungkin bocah sebatang kara yang membawanya ke hutan malam ini bukan orang asing, melainkan bagian dari hidupnya yang hilang? Pagi itu matahari muncul perlahan dari balik kabut hutan, sinarnya yang samar menembus dedaunan basah, membawa hawa hangat setelah malam panjang yang dingin. Ardan terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal karena tidur di lantai tanah, namun yang lebih berat adalah isi hatinya yang masih dipenuhi tanya. Ia membuka mata dan melihat Bima sudah bangun lebih dulu, sibuk menyalakan api kecil dengan kayu basah dan menyiapkan air di panci berkarat. Bocah itu tampak cekatan, wajahnya serius, namun di balik semua itu ada kelembutannya membuat Ardan terpaku. Sesuatu dalam dirinya berteriak, seolah anak itu bukan sekadar bocah asing yang ditemuinya di hutan, melainkan bagian dari hidupnya yang pernah hilang. "Bima," panggil Ardan pelan. Bocah itu menoleh sambil tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa terasa familiar. "Om sudah bangun? Saya bikinkan air hangat, biar Om gak kedinginan lagi," jawabnya polos. Senyum itu menusuk hati Ardan, membuatnya teringat pada putrinya yang dulu sering menyambutnya dengan senyum serupa sebelum tragedi itu merenggut kebahagiaannya. Ardan menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya, lalu memberanikan diri bertanya, "Nak, semalam kamu bilang kamu sendirian. Tapi, apakah kamu masih ingat wajah ayahmu?" Bima terdiam sejenak, matanya menunduk, lalu ia menghela napas panjang.
Ibu pernah bilang kalau ayah saya orang hebat di kota. Tapi ayah nggak pernah tahu saya ada. Saya hanya ingat sedikit, waktu kecil, ibu suka nyanyiin saya lagu sebelum tidur, katanya itu lagu yang ayah suka. Wajah ayah, saya nggak bisa ingat. Ibu nggak pernah tunjukin fotonya. Ibu cuma bilang, kalau saya besar nanti, saya pasti ngerti kenapa ayah nggak ada di samping saya. Suaranya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Ardan merasa dadanya diremas mendengar kalimat itu. Seakan-akan luka lama yang ia coba kubur selama ini kembali dirobek paksa. Dengan suara bergetar, Ardan mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, ia pernah kehilangan putri kecilnya dalam sebuah kecelakaan tragis. Putrinya hilang saat berusia 5 tahun, saat mereka sedang berlibur bersama istrinya. Saat itu terjadi kebakaran besar di penginapan kecil yang mereka tempati. Semua orang panik, dan dalam kekacauan itu putrinya lenyap. Polisi mencari berhari-hari, namun hanya menemukan sisa-sisa barang yang hangus terbakar. Tidak ada jasad, tidak ada kepastian. Kehilangan itu menghancurkan hidupnya, membuat istrinya depresi hingga akhirnya meninggal, dan dirinya berubah menjadi sosok dingin yang hidup dengan penyesalan. Aku mencari bertahun-tahun, Nak, tapi hasilnya selalu nihil. Sampai aku belajar hidup dengan luka itu, kata Ardan lirih, matanya basah. Bima mendengarkan dengan wajah tertegun. Tangannya gemetar saat ia berlari ke sudut pondok dan mengambil sesuatu dari bawah tumpukan kain tua. Ia kembali dengan sebuah kalung kecil, sederhana, dengan liontin berbentuk hati yang usang. Om, ini kalung yang selalu ibu titipkan padaku. Katanya, kalung ini dari ayahku, waktu aku masih bayi. Ia menyerahkan kalung itu dengan tangan gemetar. Ardan meraih kalung itu, dan seketika tubuhnya terpaku. Matanya membesar, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Di liontin itu terukir inisial kecil, huruf A, yang dulu ia pesan khusus untuk putrinya, sebagai tanda cinta seorang ayah. Itu adalah kalung yang hilang bersama putrinya bertahun-tahun lalu. Tangannya bergetar, suaranya pecah saat ia berkata, "Ya Allah, ini kalung anakku, ini kalung yang kuberikan untuknya." Bima, kau, ia tak sanggup melanjutkan kata-kata. Bima menatapnya dengan wajah pucat, matanya berair, lalu berbisik, "Om, jangan-jangan. Om itu ayahku." Pertanyaan itu mengguncang jiwa Ardan, membuat waktu seolah berhenti. Ia meraih bahu bocah itu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya erat-erat sambil menangis terisak. "Nak, kau benar, kau anakku. Maafkan ayah karena sudah lama meninggalkanmu, maafkan ayah karna tak bisa melindungimu. Bertahun-tahun ayah mencarimu, ternyata Allah menjagamu di sini." Tangisan mereka pecah di dalam pondok reot itu, bercampur dengan suara hutan yang sunyi. Bima menangis di pelukan Ardan, merasa doa-doanya selama ini akhirnya terjawab. Ia bercerita bahwa ibunya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit keras. Sebelum meninggal, ibunya berkata bahwa suatu hari ia pasti akan menemukan ayahnya, dan kalau sudah bertemu, ia harus berani mengakuinya. Ibu selalu bilang, "Ayah orang baik." Meski ibu harus pergi karena keadaan, tapi ibu nggak pernah benci ayah, ucap Bima sambil terisak. Ardan merasa dadanya semakin sesak, penyesalan menyesakkan seluruh jiwa. Andai ia bisa memutar waktu, andai ia bisa memperbaiki semuanya. Namun kini, di tengah hutan sunyi, kebenaran besar itu akhirnya terungkap. CEO yang selama ini dikenal dingin, angkuh, dan bergelimang harta, ternyata hanyalah seorang ayah yang rapuh, merindukan darah dagingnya.
Anak sebatang kara yang membawanya menembus gelapnya hutan, ternyata adalah cahaya yang selama ini ia cari. Mereka berpelukan lama, membiarkan air mata menjadi saksi pertemuan yang penuh luka dan keajaiban. Ardan berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah melepaskan Bima lagi. Ia akan membawanya keluar dari penderitaan, memberinya kehidupan layak, pendidikan, kasih sayang, dan masa depan yang lebih baik. Namun ia tahu, tak ada harta sebesar apapun yang bisa mengganti tahun-tahun yang hilang, luka yang ditanggung anaknya sendirian. Yang bisa ia lakukan hanyalah menebus dengan sisa hidupnya, mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Hari itu, di bawah cahaya matahari yang menembus pepohonan, seorang ayah dan anak yang lama terpisah akhirnya dipertemukan kembali dengan cara yang tak pernah mereka duga. Dan di balik kisah itu, ada pesan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya, bahwa cinta sejati, meski tertimbun waktu, luka, dan penderitaan, akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.